Shalom teman-teman semua, selamat berjumpa di Kones Channel. Di channel ini Anda akan mendengarkan, bahkan menyaksikan di video-video yang kami akan sajikan, video-video yang terbaik yang akan mengubah hidup Anda dan juga paradigma Anda. Selamat menyaksikan. Untuk memahami hal ini, kita harus kembali ke pola akar yang benar, yaitu pola akar Ibrani, karena di dalam pola akar Ibrani yang benar itu kaya raya. Di luar pola Ibrani miskin. Ada tapi tidak banyak dan sangat terbatas. Ya, sangat terbatas. Jadi kekayaannya tidak banyak. Ya, seringkali biasanya mereka kalau membahas ya paling-paling soal kebaikan, ya itu saja, ya rata-rata ada di sana, ya sehingga mereka tidak bisa melihat kedalaman rahasia-rahasia Dafar Elohim. Di dalam kebenaran Dafar Elohim kita harus juga mengenal 22 huruf Ibrani, dari Alef sampai Taf itu ada 22 huruf, dan kemudian juga piktograf yang adalah huruf-huruf ancient, kuno, daripada huruf-huruf Ibrani, dan jumlahnya adalah 22 juga sama, ya. Dan di dalam ini semua juga ada yang namanya angka gematria yang menjadi angka kepastian yang telah diberikan Bapak Yahweh supaya kita tidak ragu-ragu. Ya, kita semua kepingin kepastian. Keselamatan adalah sebuah kepastian. Keselamatan itu bukan moga-moga atau kira-kira, ya bukan. Tetapi keselamatan yang diberikan oleh Bapak Yahweh di dalam Yeshua HaMashiach itu adalah sebuah kepastian. Kalau kepastian berarti ada angka-angka kepastiannya, ya, yaitu angka 8, salah satunya angka 4, ya angka Zayin, angka 7 juga Zayin, 4 itu Dalet. Ya, jadi angka-angka gematria ini membuat kita yakin di mana posisi kita berdiri, sehingga kita tidak salah langkah dan kita tetap ada di dalam jalur yang benar, rel yang benar, sehingga satu kali nanti kalau kita di dalam jalur atau rel yang benar, maka satu kali nanti kita akan tiba di tempat tujuan kita, yaitu Shamayim, milik Bapak Yahweh untuk kekal selama-lamanya. Dan ini merupakan satu paket, jadi huruf Ibrani, piktograf, dan angka gematria itu satu paket yang tidak bisa dipisahkan. Ya, haleluya. Jangan pernah lupa juga bahwa nubuat adalah pola, prophecy is a pattern, ya, karena ini adalah prinsip daripada kebenaran Dafar Elohim. Kemudian jangan pernah lupa juga pola satuan waktu Bapak Yahweh adalah angka 7. Ya, pola satuan waktu Bapak Yahweh adalah angka 7, yaitu Zayin. Baik, kita akan masuk di dalam rahasia kedahsyatan Sukkot. Sukkot itu di dalam bahasa Ibrani, di dalam bahasa Inggrisnya adalah tabernacle. Ya, dan kemudian bahasa Indonesianya adalah pondok. Dan pondok di sini bukan pondok yang dibuat dari kain, akan tetapi pondok yang dibuat dari daun-daunan, ya, mempunyai makna yang luar biasa dan luas, ya, mempunyai makna yang luar biasa dan luas. Nah, kita akan lihat satu persatu. Bagi yang telah memahami, saya yakin ini akan terus memantapkan iman saudara. Bagi yang masih belajar, ini akan memperlengkapi kehidupan saudara. Ada 7 hari raya yang ditetapkan oleh Bapak Yahweh yang tertulis di dalam Imamat Fatsal yang ke-23. Hari yang raya pertama adalah Pesach, ya. Dan hari raya ini adalah di mana Yeshua HaMashiach mati di atas kayu salib, tanggal 14 Nisan. Berikutnya yaitu hari raya roti tidak beragi, tanggal 15 Nisan yang berlangsung selama 7 hari. Dan hari raya yang ketiga adalah buah sulung. Ya, buah sulung ini harus hari pertama dalam minggu saat dihitung dari hari raya roti tidak beragi. Hari raya yang keempat adalah hari raya Shavuot atau Pentakosta dan dihitung ya 49 plus 1 hari sejak hari raya buah sulung. Kemudian hari raya yang kelima adalah hari raya Nafiri atau Rosh Hashanah atau Yom Teruah, ya. Dan disinilah ya merupakan hari raya tahun baru daripada Israel, ya. Inilah tahun baru Israel. Kita sudah membahasnya dalam hal ini
saudara bisa melihat di um, 7 hari raya, ya, perayaan 7 hari raya yang telah saya sampaikan. Dan kemudian hari raya yang keenam adalah hari raya pendamaian, ya, the Atonement Day atau Yom Kippur. Ya, ini adalah hari raya yang keenam. Kalau hari raya Nafiri itu jatuh di 1 Tisri, hari raya pendamaian jatuh di 10 Tisri. Ya, dan kemudian hari raya yang terakhir, yang terakhir, ya, adalah hari raya Pondok Daun atau hari raya Sukot. Dan tanggalnya, ya, kita harus lihat, ya, karena ini ada pola Ibrani, jadi jangan menggunakan penanggalan Gregorian. Saudara harus paham dalam hal ini. Masih ada di luar sana itu nggak paham. Itu tanggal kok bisa berubah-berubah begitu. Lah ya jelas lah, kalau ngitungnya pakai Gregorian ya pasti berubah. Tapi kalau dilihat dari kalender Ibrani, tidak akan pernah berubah. Ya. Nah, saat saya kasih tahu seperti itu, ya masih tidak mudeng itu, masih tidak mengerti, tidak paham itu, ya sudah, ya, itu anugerah untuk bisa mengerti. Jadi hari raya Pondok Daun adalah jatuh di tanggal 15 Tisri. Tisri itu adalah bulan yang ke-7, ya. Jadi saudara bisa memahami dalam hal ini, bulan ke-7, ya, bahwa Pondok Daun ini adalah hari raya yang terakhir, saudara. Ya, hari raya yang terakhir. Dan ini ada makna yang saya bilang ini luar biasa sekali, ya. Sangat dahsyat kalau saya bilang. Ya, sangat luar biasa sekali, di mana nanti kita akan melihat satu persatu dalam hal ini, ya. Ini dahsyat sekali. Baik, kita akan lihat. Dan kalau saudara melihat bahwa di sini ada 7 hari raya, dan ini membentuk juga kembali yaitu pola angka 7. Ya, pola angka 7. Luar biasa sekali. Haleluya. Nah, kita akan melihat yang selanjutnya, ya, mengenai ini dia, ya. Kalau saudara bisa mengikuti pengajaran 7 hari raya, rapture dan perjamuan Tuhan, juga akan memperlengkapi saudara akan pengenalan mengenai 7 hari raya yang juga menjadi salah satu pembahasan hari ini, ya. Jadi saudara bisa melihat ini, tetapi di dalam 7 hari raya ini saya lebih menekankan kepada 3 hari raya yang terakhir, yaitu Yom Teruah atau Rosh Hashanah, kemudian perayaan daripada Yom Kippur, pendamaian, dan Sukot, ya, sedikit. Nah, hari ini kita akan melihat Sukot, ya. Ayatnya ada di dalam Imamat 23 ayat 33 sampai 34. Ya, silakan Henok untuk bisa membaca buat kita semua. Terima kasih, Henok. Dan berfirmanlah Yahweh kepada Moshe dengan mengatakan, berbicaralah kepada Bani Israel dengan mengatakan, pada hari ke-15, bulan ke-7, itulah hari raya Pondok Daud. 7 hari bagi Yahweh. Ya, terima kasih. Kalau saudara perhatikan di dalam Imamat 23 ayat 33 sampai 34 ini, ternyata ada kode-kode yang Bapak Yahweh letakkan. Jadi ceritanya begini, seperti ada sidik jari, ya, sidik jari yang Bapak Yahweh letakkan di dalam ayat-ayat ini supaya kita bisa melihat suatu karya yang luar biasa di dalamnya. Ya, sidik jarinya dalam bentuk apa? Yaitu di dalam bentuk penanggalan. Karena hari raya Pondok Daun ini jatuh pada hari ke-15. Ya, mengapa kok tidak 17, 19, 25? Kenapa kok harus 15? Dan juga harus di bulan ke-7. Jadi ada angka 15 dan angka 7. Nah, kalau saudara lihat angka 15, itu adalah Yod dan He. Yod itu 10, He itu 5. Ya, dan itu merupakan kependekan dari Yahweh. Ya, 15 adalah kode. Karena itu orang Israel, dia saat
menulis 15, dia tidak menulis Yod sama He, tetapi 9 sama 6. Ya, itu mereka untuk cara menghindari mereka penyebutan Yah, yang konotasinya akan mengarah kepada nama Sang Pencipta langit dan bumi, yaitu Yahweh. Nah, tetapi di dalam hal ini sebetulnya seharusnya 15 itu adalah Yod yang angkanya 10 gematrianya, dan He itu angka gematrianya adalah 5, jadi totalnya adalah 15. Jadi Yod He itu dibaca Yah. Karena itu saat kita ya menaikkan pujian haleluya, itu halelu itu adalah pujilah, Yahnya itu adalah Yahweh, ya dipendekkan menjadi Yahweh, pujilah Yahweh. Jadi haleluya itu ya kalau diterjemahkan di dalam bahasa Indonesia tidak berbunyi pujilah Tuhan, tidak, tetapi bunyinya adalah pujilah Yahweh. Ya, jadi kita harus tahu Tuhan itu bukan nama, Yahweh itu adalah nama. Jadi kita harus tahu perbedaannya. Nah, kemudian di dalam Imamat 23 ayat 33 sampai 34 ini juga ada angka 7. Nah, angka 7 di dalam huruf Ibrani Saudara bisa lihat di atas tadi ya, nanti Saudara bisa screenshot, Saudara bisa lihat huruf angka 7 itu adalah huruf Zayin. Dan salah satu makna daripada huruf Zayin, salah satunya ya, itu adalah kepala yang dimahkotai. Ya, kepala yang dimahkotai. Siapa kepala yang dimahkotai? Tidak lain adalah raja. Jadi dalam hal ini, Bapak Yahweh itu mau bicara bahwa di dalam perayaan Sukkot, Yahweh adalah raja atas perayaan-perayaan 7 hari raya ini, terutama yaitu saat Sukkot. Ya, jadi Yahweh adalah raja. Ya, jadi saudara paham di sini ya. Jadi inilah kode sidik jari yang Bapak Yahweh taruh melalui penanggalan dan bulan. Ini luar biasa. Nah, kita akan lihat selanjutnya mengenai prinsip Sukkot. Ya, beberapa prinsip Sukkot, dan inilah yang terpenting, yaitu bahwa Yahweh yang adalah roh, ya, yang maha kuasa, maha besar, maha kekal, dan dahsyat, itu tinggal di mana? Ya, dwelling di mana? Tinggal di mana? Nah, kita akan melihat beberapa hal dalam hal ini. Ya, tinggal di mana? Yang pertama adalah di tubuh yang fana. Jadi Yahweh yang adalah roh, maha kuasa, maha besar, maha dahsyat, dan luar biasa, kekal untuk selama-lamanya, mau tinggal di dalam tubuh yang fana. Ya, tubuh yang fana. Saudara bisa memahami konsep ini? Ya, mengapa Yahweh harus tinggal di tubuh yang fana untuk sementara? Karena apa? Siapa yang mau memberikan jawaban? Mengapa Yahweh harus tinggal di tubuh yang fana sementara? Saudara bisa buka mic-nya. Untuk penebusan, Karena Pak. butuh darah, Pak. Iya, jadi betul. Terima kasih untuk jawaban-jawabannya. Karena masalahnya cuma satu. Karena manusia telah jatuh di dalam dosa. Coba manusia nggak jatuh dalam dosa, tidak ada planning ini. Jelas. Lah kalau manusia nggak berdosa ya ngapain? Ya toh, repot-repot Bapak Yahweh untuk tinggal di dalam tubuh yang fana. Ini terjadi karena Adam dan Hawa melanggar perintah ketetapan Bapak Yahweh. Melanggarnya itu bukan 2-3 kali, cuman sekali, tapi efeknya itu sampai 7.000 tahun, saudara. Ya, jadi terutama 6.000 tahun, nanti 1.000 tahun juga akan ada efeknya. Ya, 7.000 tahun. Jadi satu kali masalah dosa ngefek sampai 7.000 tahun, saudara. Bayangin. Kesalahannya cuma satu. Masalahnya apa? Kesalahannya cuma apa? Ada yang mau jawab kesalahannya? Makan buah pohon pengetahuan, Pak. Iya, masalahnya itu mulut.
Ya, masalah mulut yang tidak mau taat, padahal sudah dikasih boleh makan untuk semua buah yang ada di dalam Taman Eden, tapi hanya satu saja yang dilarang. Bayangin, dikasih beribu-ribu macam buah, tapi yang satu ini juga mau diembat juga. Nah ini dia, ya kan? Ini sifat dasar manusia. Ya, satu dibanding misalnya jumlahnya buah-buahan di Taman Eden itu misalnya anggaplah misalnya ada 10.000, satu banding 10.000, ya kan? Yang boleh dimakan itu 9.999. Ini contoh ya. Dibanding satu, ya, dibanding satu. Dasar ya ini dia, sifat dasar manusia. Yang satu ini pun juga diembat sekalian. Padahal Bapak bilang, jangan makan di situ. Sebetulnya gampang kan? Ya sudah loh, nggak usah makan satu kan nggak apa-apa mestinya. Kan masih ada 9.999. Sudah bisa lihat, mulut ini masalahnya. Ya, jadi disinilah, gara-gara itulah maka Bapak Yahweh ya membuat satu rencana penyelamatan dengan cara bagaimana dia harus tinggal, dia harus turun dan tinggal untuk sementara. Ingat ya, tidak untuk kekal. Untuk sementara di tubuh yang fana. Tubuh yang fana ini tubuh yang bisa rusak, tubuh yang bisa mati, ya tubuh yang bisa dihancurkan. Jadi tinggal untuk sementara. Nah, kita akan lihat ayatnya yaitu di dalam Lukas 2 ayat yang ke-11. Ya, Lukas 2 ayat yang ke-11 itu di dalam bahasa Aramaik jelas sekali. Kalau saudara nggak lihat dari bahasa Aramaik, saudara nggak akan temukan rahasia ini. Ya, karena mereka sudah diterjemahkan di dalam bahasa Yunani, yaitu Septuagint. Nah, bahasa Aramaik ini salah satu dari bahasa yang kitab suci bahasa Aramaik ini salah satu yang masih ada kemurnian aslinya ada di sini, ya salah satunya. Nah dengan ciri-ciri ya di dalam bahasa Aramaik, translation bahasa Aramaik ini masih di dalam di dalam Brit Kadasanya atau perjanjian baru ya, Brit Kadasa itu masih menggunakan kata Maryah. Maryah itu adalah the Lord Yahweh, Maryah ya. Jadi for unto you is born ya hari ini today is di kota Daud ya, yaitu penyelamat yaitu Maryah Mesika ya. Nah, itu adalah Yahweh Mesias yang diurapi. Jadi translationnya adalah karena pada hari ini telah dilahirkan bagimu di kota Daud seorang juru selamat yaitu Yahweh Hamasiah atau Yahweh yang diurapi. Jadi yang dilahirkan itu siapa? Ini dia yang dilahirkan itu Yahweh. Karena itu ya bayi yang dilahirkan Miriam itu diberi nama Yeshua. Jadi saudara paham ya di sini ya. Jadi bayi itu diberi nama Yeshua. Tapi lihat ayat ini, yang dilahirkan itu adalah Yahweh. Ya. Jadi Yahweh dan Yeshua itu satu pribadi. Ya, saudara bisa paham di sini ya. Ya, ini sangat basic sekali ya. Harus paham, saudara. Ya, bukan dua pribadi, satu pribadi. Yang dilahirkan itu Yahweh. Tetapi saat dilahirkan, bayi itu diberi nama. Bayi yang laki-laki itu diberi nama siapa? Yaitu Yeshua. Dan dia adalah raja. Ya, dia adalah raja. Tadi dikatakan bahwa Yahweh adalah raja. Ya. Saya akan carikan ayatnya sebentar ya.
Kita akan buka di dalam Matius 2 ayat 2. Saya tidak cantumkan di screen. Bisa Henok untuk bantu saya untuk baca Matius 2 ayat 2. Matius 2 ayat 1 dan 2. Silakan Henok. Ya, Terima kasih. sama-sama. Dan sesudah Yesua dilahirkan di Bethlehem, Yudea, pada masa pemerintahan Raja Herodes, lihatlah, orang-orang Majus dari timur datang ke Yerusalem, seraya bertanya, di manakah dia, Raja orang Yahudi yang telah dilahirkan itu? Karena kami telah melihat bintangnya di timur, dan kami datang untuk menyembah kepadanya. Iya, terima kasih. Saudara bisa lihat di sini. Dikatakan bahwa ayat kedua, di manakah dia, Raja orang Yahudi. Ya, tadi yang di halaman sebelumnya kan saya tunjukkan bahwa Yahweh adalah Raja. Ya, 15 dan 7. 15 itu Yahweh, 7 itu adalah kepala yang dimahkotai, adalah Raja. Saudara bisa lihat di sini ayatnya jelas sekali. Ya. Dan Yeshua saat dilahirkan dicari oleh orang-orang daripada Majus, daripada timur. Dan saat mereka menanyakan, dia tidak bilang begini, di manakah dia Mesias? Ya, orang Yahudi yang telah dilahirkan itu tidak. Tapi dikatakan di manakah dia Raja. Ini penting, Saudara. Ya, jadi eksistensi Yahweh yang adalah Raja, ya, itu juga ada di dalam Yeshua ya, karena satu, ya ini Lukas 2 ayat 11. Yang dilahirkan itu adalah Yahweh yang diurapi. Ya, jadi Saudara nggak usah bingung soal pribadi Yahweh dan pribadi Yeshua, itu satu adanya, ya. Tidak sulit untuk menerima hal ini. Ya, karena itu Sukot, dan lahirnya saat Sukot, Saudara. Ya, ada banyak pengajaran di tempat mempelai-mempelai Yeshua HaMashiach, Saudara bisa juga melihat ya. Dan inilah buktinya bahwa Sukot adalah kelahiran Sang Mesias, yaitu Yeshua HaMashiach. Ya, salah satu tandanya adalah kain lampin. Kain lampin itu keluarnya cuma setahun sekali, saat perayaan Sukot. Yohanes 1:14 dikatakan, dan firman itu sudah menjadi daging dan berdiam di antara kita. Ini prinsip Sukot, Saudara. Inilah rahasia kedahsyatan Sukot. Firman itu adalah Bapa Yahweh itu sendiri, firman daripada Yahweh. Dan dia menjadi daging. Supaya apa? Supaya butuh darah. Saudara, kembali lagi pengajaran saya yang setelah saya sampaikan kapan hari, yaitu aku butuh darah. Itu ada di sana. Ya. Kenapa Yahweh membutuhkan darah? Kalau Yahweh tidak punya darah manusia, saudara dan saya tidak selamat. Pasti, itu sudah dipastikan. Siapa yang mau menyelamatkan manusia, ya? Manusia mana yang tanpa dosa? Tidak ada. Hanya satu, yaitu Yahweh sendiri yang harus turun ke dunia di dalam rupa manusia. Dan diam di antara kita. Nah, ini kan bukankah ini maksudnya adalah pondok daun, ya, Sukot. Yang berikut. Prinsip Sukot juga mengatakan bahwa Yahweh yang adalah roh tinggal di mana? Ya, yang maha kuasa, maha besar, maha dahsyat, maha kekal. Tinggal di mana? Tinggal di tengah-tengah Israel. Dan ini sudah dibuktikan mengenai prinsip yang Bapak Yahweh lakukan, yaitu di dalam tabernakel Moshe. Ya, kemah suci. Sudah bisa melihat dan penampakannya di dalam rupa tiang awan pada waktu siang dan tiang api pada waktu malam. Sudah bisa lihat di sini? Ya, Elohim Yahweh yang maha kuasa, maha dahsyat, maha kekal, tinggal di tengah-tengah umatnya, manusia. Inilah prinsip Sukot. Sukot itu tenda. Ya, prinsip Sukot. Dan saudara bisa lihat bahwa Israel itu
dan termasuk Israel yang sekarang yang ada di Israel, yang betul-betul Israel ya, yang betul-betul Israel, yang DNA-nya ada DNA-nya Abraham, ya, mereka itu sudah lihat Yahweh loh. Mereka itu sudah melihat dengan mata kepala sendiri. Walaupun itu diwakili oleh nenek moyang mereka. Ya, sudah melihat Yahweh. Karena itu jangan pernah sekali-sekali mau menginjili ya orang-orang Yahudi ini dengan pola paganisme. Kemarin telah saya bahas dalam sedikit kesaksian di ruang tanya jawab mengenai misteri angka 12 yang terungkap. Jadi jangan sekali-sekali, karena yang dikenal oleh Israel itu adalah Yahweh loh. Ya. Dan Yahweh yang mereka sembah itu melarang mereka untuk beribadah, untuk merayakan, untuk sujud menyembah kepada ilah-ilah asing. Ya, Yahweh adalah satu-satunya, di luar Yahweh itu adalah berhala-berhala. Lah ya kok berani-beraninya banyak orang Kristen ya menginjili orang-orang Yahudi untuk memperkenalkan ya sosok paganisme. Saudara bisa lihat? Ya tidak akan pernah berhasil, saudara. Ya, tidak akan pernah berhasil karena mereka punya yang aslinya. Ya, jadi kita harus paham dalam hal itu. Mereka melihat Yahweh loh. Walaupun sekali lagi saya katakan mereka diwakili oleh nenek moyang mereka. Saudara bisa lihat fakta-faktanya banyak. Kalau saudara ke Israel kan itu semua faktanya ada di sana semua. Ya. Fakta-fakta yang bukti-bukti peninggalan-peninggalan itu kan ada di sana semua, di Israel. Jadi orang Israel itu ketemu dengan Elohim yang sesungguhnya, saudara. Cuman masalahnya yang sekarang ini karena mereka menolak Yeshua, itu saja masalahnya. Ya, tetapi konsepnya udah benar sebetulnya. Tapi kita harus melihat bahwa memang mereka keras hati, tidak mau menerima lawatan Yahweh yang turun ke dunia dalam rupa manusia. Ya, jadi Sukkot adalah merupakan tabernakel Moshe, ya, mempunyai makna di sana juga. Yang berikutnya, Bapa Yahweh yang adalah Roh yang maha dahsyat, maha besar, maha kekal, tinggal di dalam mempelai Yeshua HaMashiach. Ya, kapan ini terjadinya? Saudara bisa buka mic. Kapan kira-kira terjadinya? Start awalnya kapan? Ada yang mau coba? Pak. Ya, terima kasih. Jadi Yahweh yang adalah Roh maha dahsyat, maha besar, maha kuasa, tinggal di mempelai-mempelai Yeshua HaMashiach, dan ini dimulai saat Shavuot. Ya, saat Shavuot, yaitu perayaan Pentakosta. Itulah saat di mana Ruach Yahweh Elohim tinggal di dalam anak-anak Bapa Yahweh, di dalam mempelai-mempelai Yeshua HaMashiach. Kita baca di dalam Yohanes 14 ayat 16-17, silakan. Silakan Eno. Aku akan meminta kepada Bapa, dan Dia akan mengaruniakan kepadamu penghibur yang lain, supaya Dia tinggal bersama kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran, yang dunia tidak dapat menerimanya, karena dunia tidak melihat Dia, juga tidak mengenalnya. Namun kamu mengenalnya, karena Dia tinggal bersama kamu dan akan berada di dalam kamu. Ya, terima kasih. Saudara lihat, perkataan Yeshua ini diucapkan sebelum dia mati di kayu salib. Telah dipersiapkan kepada murid-muridnya bahwa nanti setelah dia mati di atas kayu salib, dibangkitkan, dia naik ke Syamayim 10 hari kemudian, sejak dihitung dari kenaikannya atau sejak dihitung dari kebangkitannya,
Ya, kebangkitan Sabat plus 1 hari, jadi hari Minggu, kemudian ditambah 50 hari, yaitu Syafuat. Yeshua HaMashiach telah menyiapkan murid-muridnya saat itu, yaitu mengenai ruah Yahweh Elohim yang tinggal. Dimensi ini belum pernah terjadi. Ya, belum pernah terjadi. Karena itu Yeshua mempersiapkan. Dan dia tinggal. Ruah Yahweh Elohim itu tinggal. Bukan cuma hinggap, tetapi tinggal. Ya, inilah prinsip Sukkot, di mana ruah Yahweh Elohim tinggal dalam hidup saudara dan saya, ya, untuk sementara. Kenapa ya? Memang selama kita hidup atau sampai nanti kita di rapture. Inilah prinsip Sukkot. Dan juga ya, di dalam 2 Korintus 5 ayat 1 sampai 14. Silakan Henok untuk bisa membacanya. 2 Korintus 5 ayat 1 sampai 4. Terima kasih. Sebab kami tahu, jika kemah tabernakel di bumi ini dibongkar, Elohim telah menyediakan sebuah rumah kekal di Syamaim yang tidak dibangun oleh tangan manusia. Di sini kita mengeluh karena rindu mengenakan rumah kediaman kita yang dari Syamaim. Karena jika kita mengenakannya, maka kita tidak akan didapati telanjang. Sebab selagi kita masih berada di dalam tabernakel ini, kita mengeluh karena beban yang berat. Bukan karena kita ingin bertelanjang, namun karena kita ingin mengenakan pakaian, sehingga yang bisa mati ini dapat ditelan oleh hidup. Ya, terima kasih. Saya bisa lihat dalam hal ini. Saya perjelas. Saya perlihatkan ayat ini dengan huruf-huruf yang saya tebalkan. Saya akan bacakan. Sebab kami tahu jika kemah tabernakel di bumi ini dibongkar. Maksudnya apa? Ya tubuh saudara itu tabernakel. Kemah, maksudnya tabernakel itu adalah kemah sementara. Tubuh fana saudara. Ya, yang semakin berumur semakin berkurang kekuatannya, ya, dan banyak yang merotol. Saya ngerti merotol ya. Ya banyak yang merotol kan, ya, giginya kan copot Iya. satu. Iya kan? Iya bener Iya, kan? Pak. Nah, merotol itu Bener. bahasa apa ya? Merotol Surabaya ya, bahasa merotol. Ya, Lengkap satu Copot, persatu. saya nggak tahu orang Jakarta ngerti merotol apa enggak nih? Ngerti, Pak. Oh ngerti ya, terima kasih kalau gitu. Ya copot satu-satu. Ya rambutnya Rontok. copot, giginya copot ya itu ya. Ya. Itu tubuh yang fana. Elohim ya, saya bacakan lagi. Sebab kami tahu jika kemah atau tubuh yang fana, tabernakel yang di bumi ini dibongkar itu mati. Ya, Elohim telah sudah menyediakan sebuah rumah yang kekal di Syamayim, yaitu tubuh kemuliaan. Ya. Jadi tubuh kemuliaan itu sudah disiapkan, tapi memang ada masanya, ya. Tapi untuk memakai tubuh ini harus tubuh yang fana ini dibongkar dulu. Ya, dibongkar itu maksudnya apa? Ya mati, saudara, meninggal atau rapture. Ya. Yang tidak dibangun oleh tangan manusia. Saudara bisa lihat tubuh kemuliaan itu tidak dibangun oleh tangan manusia. Tangan Bapa Yahweh sendiri yang membangunnya. Ayat 2, di sini kita mengeluh karena rindu. Sekarang kita rindu. Wow, nanti kita akan mengenakan tubuh kemuliaan. Yaitu mengenakan rumah kediaman kita yang dari Syamayim. Yaitu tubuh kemuliaan. Kita rindu, kita mengeluh. Kapan nih, cepet nih. Begitu ya kan. Ingat ya, kalau saudara ngomong cepet nih, tapi jangan bunuh diri, saudara ya, ngawur namanya. Ya, boleh rindu, tetapi tidak boleh bunuh diri, saudara ya. Ini rindu yang sehat, punya kerinduan satu kali nanti kita masuk Syamayim dengan tubuh kemuliaan. Itu sehat. Ya, yang nggak sehat adalah cepat-cepat minta mati, itu nggak sehat, saudara ya. Apalagi melangkah untuk bunuh diri, itu ngawur namanya. Jalan tol menuju Gehenna, ya. Ayat 3 dikatakan, karena kita mengenakannya, maka kita tidak akan didapati telanjang. Ayat 4, sebab selagi kita berada di tabernakel, tubuh fana ini, kita mengeluh karena beban yang berat. Ya, memang bebannya berat, ya kan? Semakin berumur kan,
lebih berat bebannya. Bukan karena kita ingin bertelanjang, tapi karena kita ingin mengenakan pakaian tubuh kemuliaan, sehingga yang mati ini dapat ditelan oleh yang hidup. Ya, ini janji Bapa Yahweh. Inilah tabernakel, inilah Sukot. Kita ini sekarang lagi tiap hari itu ada Sukot, saudara. Ya, tapi ingat ya, saudara jangan pelintir omongan saya. Wah, kalau gitu kita nggak usah merayakan Hari Raya Pondok Daun 15 Tisi. Ngawur saya bilang ya. Jadi ini adalah prinsip-prinsip rahasia-rahasia Sukot. Di dalam kehidupan sehari-hari pun kita juga ada yang namanya Sukot. Supaya kita tetap ingat bahwa satu kali nanti kita diberi tubuh kemuliaan. Begitu loh maksudnya. Ya, yang berikutnya. Nah, saudara bisa lihat pengajaran mengenai tubuh kemuliaan. Saya sudah ajarkan di sini, sudah cari di channel ini. Ya, dan belajarlah mengenal akan kebenaran firman Elohim ini. Kemudian, prinsip Sukot yaitu adalah Yahweh yang adalah Roh Maha Dahsyat, Maha Besar, Maha Kuasa, tinggal di mana? Di dalam kerajaan damai 1000 tahun. Nah, ini luar biasa. Jadi kerajaan 1000 tahun itu Sukot, saudara. Ya, Sukot. Nah, kita akan baca ayatnya Zakaria 14 ayat 7-9. Silakan Henok. Akan ada satu hari yang diketahui oleh Yahweh, bukan siang, bukan malam, tetapi akan ada terang pada waktu malam. Pada hari itu, air kehidupan akan mengalir dari Yerusalem, setengahnya ke laut sebelah timur, dan setengahnya lagi ke laut sebelah barat. Hal itu akan terjadi pada musim panas, juga pada musim dingin. Pada hari itu, Yahweh akan menjadi raja atas seluruh bumi. Yahweh lah satu-satunya, dan namanya pun satu. Ya, terima kasih. Saudara bisa lihat di sini. Yahweh adalah raja atas seluruh bumi. Sejak zaman kejatuhan Adam dalam dosa sampai detik ini, ayat ini belum tergenapi. Saya bukan bilang tidak tergenapi, tapi belum. Ya, belum pernah tergenapi bahwa Yahweh menjadi raja atas seluruh bumi. Betul kan? Kapan? Ya, saudara bisa lihat sendiri. Nggak pernah. Belum pernah. Tapi apa yang dikatakan Bapak Yahweh pasti akan terjadi. Kapan? Ya sebentar lagi saudara ya. Lihat bagannya itu tahun 2030. Sebenarnya tepatnya adalah tahun 2029 saudara. Kalau dihitung melalui pola Shemitah ya. 2029 bulan September. Ya. Dengan pola Shemitah ya, dengan kalender Ibrani. Tapi saya ambil patokan aja 2030 supaya gampang untuk diingat ya. Setelah ini adalah kerajaan 1000 tahun. Disinilah ayat ini digenapi ya. Pada hari itu, hari apa? Ya saat kerajaan 1000 tahun itu Yahweh akan menjadi raja atas seluruh bumi. Yahweh lah satu-satunya, namanya pun satu. Loh, bukankah yang datang di Armageddon itu Yeshua? Nah, saya sudah bilang, nggak usah bingung. Yahweh yang turun di dalam kerajaan 1000 tahun ini di dalam tubuh kemuliaan, yaitu Yeshua. Ini sama, ya. Jadi saudara nggak usah bingung. Ini ingat nubuatan apa yang dikatakan oleh Zakaria. Yahweh menjadi raja atas seluruh bumi. Ya, dan juga saudara lihat ayat yang di atas, saya ingin jelaskan sedikit. Akan ada satu hari yang diketahui oleh Yahweh, bukan siang, bukan pula malam, tetapi akan ada terang pada waktu malam. Ini unik. Ada terang pada waktu malam. Malamnya ada, tapi tetap ada terang. Maksudnya apa? Kalau sekarang saudara lihat, begitu saudara masuk malam, ya, petang malam, apa yang terjadi? Seringkali yang serem-serem itu kan keluar semua, saudara. Dunia kegelapan itu keluar semua. Betul kan? Ya. Dunia-dunia alam roh, ya, malaikat-malaikat yang jatuh mulai bermunculan. Apalagi yang ngompori, ya, yang ngompori itu adalah ini dia, yang kalau sudah mulai senja terus ya ada yang koar-koar, ngerti maksudnya? Ada yang paham nggak nih?
Maghriban, Pak. Nah, itu dia. Ya kan? Paham, Pak. Ah, ya kan? Mereka akan meneriakkan Ahmad Albar, begitu kan ya? Martaba Albar, begitu kan ya? Kira-kira seperti itu kan? Nah, itu kan manggil itu dunia alam yang negatif, dunia alam malaikat roh itu kan bermunculan semua. Tetapi dalam ayat ini dikatakan, satu hari nanti akan ada terang pada waktu malam. Malam tidak lagi mencekam. Malam tidak lagi ada roh-roh jahat yang berkeliaran. Karena roh-roh jahatnya sudah dimasukkan semua di lubang tanpa alas. Ya, jadi akan ada terang pada waktu malam. Dalam waktu malam ada damai. Ada terang hadirat Bapa Yahweh. Karena apa? Di sana ada manusia-manusia di dalam tubuh kemuliaan, saudara dan saya. Setan nggak ada berkeliaran lagi, setannya udah ditangkap semua. Ya, inilah maknanya ada terang pada waktu malam. Nggak ada yang namanya serem-serem. Ya, sudah nggak ada. Ntar lagi, kalau boleh saya tanya, Indonesia merayain Halloween nggak? Enggak, Pak. Tapi ada sih yang merayakan juga. Nah, Kelompok-kelompok aja. ya, di kota-kota besar Indonesia masih mulai tertular dengan Halloween. Ya kan, mulai tertular. Ya, dan itu asalnya dari sini, dari Eropa juga mengenai Halloween. Ya, itu kerajaan-kerajaan setan mulai bermunculan. Tapi dalam kerajaan 1000 tahun tidak akan ada lagi. Inilah penggenapannya. Jadi kita bisa melihat bahwa Sukkot itu adalah kerajaan 1000 tahun. Dan saat perayaan Sukkotlah Raja Salomo ya mentahbiskan bait suci ya yang didirikan oleh Salomo. 2 Tawarikh 7 ayat 7 sampai 9. Silakan Henok untuk bisa membaca. Terima kasih. Lalu Salomo menguruskan bagian tengah halaman yang ada di depan bait Yahweh. Karena di sana ia mengolah persembahan bakaran, juga lemak-lemak persembahan pendamaian. Sebab mezbah tembaga yang telah Salomo buat tidak dapat menampung persembahan bakaran dan persembahan sajian serta lemak-lemak itu. Pada waktu itu Salomo mengadakan perayaan 7 hari atau Sukkot. Seluruh Israel bersama-sama dengan dia, suatu jemaat yang besar, dari jalan masuk Hamat sampai ke airan sungai Mesir. Mereka membuat pertemuan raya pada hari ke-8 karena mereka telah mengadakan penahbisan mezbah 7 hari dan perayaan selama 7 hari. Iya, terima kasih. Sudah bisa lihat, apakah ini satu kebetulan? Tidak. Jadi pada saat bait suci yang pertama yang didirikan oleh Salomo, itu ditahbiskan selama 7 hari dan pada saat perayaan Sukkot. Inilah yang menjadi kode, yaitu Sukkot adalah kerajaan 1000 tahun. Ya, paham ya? Luar biasa. Nah, dan juga dikatakan saat kerajaan 1000 tahun, ya, itu setiap orang harus datang untuk merayakan hari raya Pondok Daun. Sakaria 14 ayat 16, 18 sampai 19. Silakan. Setiap orang yang masih hidup dari segala bangsa yang datang melawan Yerusalem akan datang dari tahun ke tahun untuk bersujud kepada Raja Yahweh Sebaot, Yahweh semesta alam, dan untuk merayakan hari raya Pondok Daun. Jika orang dari Mesir tidak mau pergi dan masuk ke sana, maka tidak ada hujan bagi mereka juga. Namun akan ada tulah yang ditimpakan Yahweh kepada bangsa-bangsa yang tidak pergi merayakan hari raya Pondok Daun. Itulah hukuman atas dosa Mesir dan dosa setiap bangsa yang tidak pergi untuk merayakan hari raya Pondok Daun. Terima kasih. Saya bisa lihat di dalam nubuatan Sakaria ini, jelas ini adalah kerajaan 1000 tahun. Ya, ada yang unik, ya. Uniknya di mana? Kalau sudah lihat,
Di dalam Torah dikatakan bahwa setiap orang laki-laki Israel harus menghadap Yahweh ya setahun 3 kali. Perayaan apa saja? Saya yakin saudara sudah tahu. Ya, roti tak beragi. Itu orang Israel harus ke Yerusalem. Kemudian perayaan apa lagi? Yang kedua adalah perayaan Sukkot. Ya. Sorry. Yang kedua adalah Shavuot. Ya, Pentakosta. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah perayaan Pondok Daun. Ya, jadi setiap orang Israel harus menampakkan diri di hadapan Bapa Yahweh setahun 3 kali. Perayaan roti tak beragi, perayaan Shavuot, Pentakosta, dan perayaan Sukkot, Pondok Daun. Nah, kalau sudah lihat hal ini, ayat Zakaria 14 ini, yang disuruh datang ke Pondok Daun itu adalah siapa? Setiap orang yang masih hidup dari segala bangsa yang datang melawan Yerusalem. Sudah bisa lihat? Yang harus merayakan Pondok Daun ini adalah bangsa-bangsa yang sisanya yang dulunya pernah melawan Yerusalem. Berarti bukan orang Israel. Kemudian dikatakan juga ayat 18, orang dari Mesir harus merayakan Pondok Daun. Dan kemudian ayat 19, kalau enggak itu adalah dosa Mesir dan dosa setiap bangsa yang tidak pergi untuk merayakan hari raya Pondok Daun. Ada yang unik, iya. Karena perayaan Pondok Daun ini seharusnya dirayakan oleh orang Israel. Tetapi ada saat di dalam kerajaan 1000 tahun, inilah bukti bahwa ada sedikit orang goyim, orang-orang non-Yahudi yang lolos dari 666. Tapi ingat, apa yang saya katakan ini jangan dipelintir. Wah, kalau begitu Pak, lebih baik saya yang lolos aja kalau nggak sampai rapture. Saya bilang bodoh. Ya, kenapa? Ya kalau lolos. Ya, kalau mati dicincang bagaimana? Jadi jangan pernah berharap masuk di golongan yang lolos dari 666 ini. Jangan. Ya, bagian kita adalah rapture. Ya, jangan pernah. Tetapi faktanya nanti akan ada sedikit daripada orang-orang goyim ya yang akan lolos di samping daripada 144.000 orang Israel. Nah, karena itu kan saya sering kali katakan yang lolos di masa 666 adalah 144.000 dan sedikit orang goyim non-Yahudi. Ini ayatnya. Kalau nggak ada ayatnya, saya tidak berani bicara. Tapi karena ada ayatnya, mari kita bongkar habis. Begitu loh. Untuk mengetahui kebenarannya di mana. Tapi ingat, orang-orang goyim ini harus sujud kepada Yahweh dan harus merayakan Pondok Daun. Dalam arti mereka juga harus melakukan Torah. Karena itu banyak yang mati sebelum usianya 100 tahun. Di dalam kitab Yesaya dikatakan kalau ada orang yang mati dalam kerajaan 1000 tahun yang belum mencapai 100 tahun, orang itu kena kutuk. Kenapa kena kutuk? Karena melanggar Torah. Dari sini kita lihat bahwa kerajaan 1000 tahun adalah kerajaan Israel dan fondasinya adalah Torah. Kerajaan, saya ulangi lagi, kerajaan damai 1000 tahun adalah kerajaan Israel yang dipulihkan. Dan rajanya adalah Yeshua HaMashiach dan fondasinya adalah Torah. Siapa yang tidak melakukan Torah hancur mati langsung masuk tempat penyiksaan. Jadi jelas. Ya. Tapi ingat, saudara jangan rindu untuk menjadi golongan yang lolos dari 666 masa anti HaMashiach dan menggenapi ayat ini. Saya bilang rugi besar. Bagian kita dan bagian saudara dan saya adalah rapture. Amin. Sudah bisa paham ya ayat-ayatnya. Nah, kemudian Sukkot yang adalah kerajaan 1000 tahun itu merupakan waktu wisata kita untuk sementara. Ya, saya
arahkan dari sudut pandang mempelai-mempelai Yeshua HaMashiach yang sebelumnya sudah di rapture terlebih dahulu sebelum masa anti HaMashiach, kemudian turun bersama-sama dengan Yeshua HaMashiach memerintah dalam kerajaan 1000 tahun. Kita berwisata. Mengapa dengan kata wisata? Karena kita sudah pakai tubuh kemuliaan. Kita masuk ke tempat yang dulu pernah kita tinggal, yaitu tubuh fana. Melihat orang-orang dalam tubuh fana, yaitu 144.000 plus sedikit orang goyim yang akan mempopulasi kembali dunia ini. Kita berwisata, karena kita tidak akan jatuh dalam dosa lagi, karena sudah dalam tubuh kemuliaan. Ya, yang bisa jatuh dalam dosa adalah orang-orang yang pakai tubuh fana. Ya, yang sudah pakai tubuh kemuliaan ya mana bisa jatuh, setannya aja dibelenggu. Ya, kita sudah submit kepada Yeshua HaMashiach. Ya, jadi kita dalam tubuh kemuliaan, ya kita tidak punya keinginan lagi di dalam dosa. Tidak ada. Karena itu kita berwisata di sini. Ya, kita bisa melihat bagaimana karya keselamatan Bapa Yahweh yang luar biasa. Inilah topnya. Inilah VIP. Ya, satu level yang luar biasa di hadapan Bapa Yahweh, yaitu mempelai-mempelai Yeshua HaMashiach. Di dalam Yudas 1, 14-15, silakan Henok untuk membacanya. Dan juga kepada mereka ini, Henok, generasi ketujuh dari Adam, bernubuat sambil mengatakan, lihatlah, Yahweh datang dengan beribu-ribu orang kudusnya untuk melakukan penghakiman terhadap semua orang dan mempersalahkan semua orang fasik dari antara mereka, berkenaan dengan segala perbuatan fasik mereka yang telah mereka lakukan dengan fasik, dan berkenaan dengan segala kekasaran yang telah mereka, orang-orang berdosa yang fasik itu, ucapkan terhadap dia. Ya, terima kasih. Sudah bisa lihat? Jadi, Yeshua HaMashiach turun ke dunia ini dalam perang Armageddon bersama-sama dengan siapa? Beribu-ribu orang kudusnya. Kenapa tidak ditulis bermiliar-miliar orang kudusnya? Kelihatannya dari sini kita kelihatan bahwa yang di rapture itu tidak banyak. Hanya beribu-ribu. Tidak berlaksa-laksa. Kata yang dipakai tidak itu. Hanya sedikit orang yang masuk dalam rapture. Dan yang mengatakan ini adalah Henok. Henok, saudara ngerti? Dia hidup sebelum air bah. Itu sudah bisa melihat yang datang itu Yahweh. Nah, saudara bisa melihat di sini yang datang itu Yahweh. Bagaimana dengan Yeshua yang dikatakan di dalam Wahyu 19 ayat 11 dan 16? Kita baca dulu ya. Silakan Henok. Dan aku melihat Syamaim yang terbuka, dan lihatlah seekor kuda putih, dan dia yang duduk di atasnya yang disebut setia dan benar, dan dia menghakimi dan berperang dalam kebenaran. Dan matanya seperti nyala api, dan di atas kepalanya ada banyak mahkota, yang mempunyai suatu nama yang telah tertulis, yang tidak seorang pun mengetahui, kecuali dia sendiri. Dan dengan mengenakan jubah yang telah dicelup dengan darah, dan namanya disebut Firman Elohim. Dan bala tentara di Syamaim mengikuti dia di atas kuda-kuda putih, dengan mengenakan linen halus yang putih dan bersih. Dan dari mulutnya keluar sebilah pedang tajam, supaya dengannya dia dapat memukul bangsa-bangsa, dan dia akan mengembalakan mereka dengan tongkat besi, dan dia akan memeras di pemerasan anggur amarah dan murka Elohim penguasa semesta. Dan dia mempunyai sebuah nama pada jubah dan pada pangkal pahanya yang tertulis Raja para Raja dan Tuhan para Tuhan. Ya, terima kasih. Sudah bisa lihat? Saya akan sedikit perbaiki ya.
Saya akan sedikit perbaikin. Ini ada yang bagus yang harus kita perhatikan, yaitu satu kalimat mengenai mengenakan linen halus yang putih dan bersih. Ini saya akan garis bawahi supaya saudara betul-betul paham. Yang saya tulis dalam huruf yang biru. Ya, saya akan kembali ke share screen. Ya. Ya, saudara lihat di sini bahwa ayat yang ke-13, dengan mengenakan jubah yang telah dicelup dalam darah, namanya disebut Dafar Elohim. Siapa itu Dafar Elohim? Tidak lain adalah Yeshua HaMashiach, firman Elohim, yaitu Yeshua. Dan bala tentara di Syamaye mengikuti dia di atas kuda-kuda putih dengan mengenakan linen halus yang putih dan bersih. Siapa yang mengikutin? Adalah mempelai-mempelai Yeshua HaMashiach yang rapture. Kan saudara bisa juga ikutin pengajaran, pilih mana, jubah putih atau lenan halus. Perhatikan, saudara bisa lihat di sana. Ya, pilih mana, jubah putih atau lenan halus. Saudara harus lihat di sana. Sebabnya pengajaran yang saya bawakan di sini itu integrated satu sama lain. Ya, integrated, saudara. Saudara harus berusaha makan Dafar Elohim untuk memperkaya hidup saudara, untuk kokoh di hadapan Bapak Yahweh, fondasi-fondasi yang benar. Saudara bisa lihat di sini, Wahyu ini mengatakan yang turun ini adalah Yeshua HaMashiach. Tetapi dikatakan Yudas ya menuliskan bahwa yang dinubuatkan oleh Henok adalah Yahweh. Nah, nggak susah kan mestinya. Ya, jadi Yahweh dan Yeshua itu satu adanya. Yahweh yang di dalam tubuh kemuliaan, yaitu Yeshua HaMashiach, datang dengan beribu-ribu orang kudusnya. Jadi nggak susah, saudara. Jangan ada pemikiran Yahweh sendiri, Yeshua sendiri, ya, dua pribadi. Ngaco itu namanya. Kalau saudara punya pemikiran itu, bertobat, kembali ke posisi yang benar. Ya, ini tidak terbantahkan loh. Sandingkan antara Yudas 1 ayat 14-15 dan juga di dalam Wahyu 19 ayat 11-16. Siapa yang turun? Yudas mengatakan dari perkataan Henok Yahweh, Wahyu mengatakan yang turun adalah Yeshua, Dafar Elohim. Ya sama, saudara. Ya. Jadi kalau ada yang masih punya konsep yang keliru, berarti yang keliru adalah saudara sendiri. Dafar Elohim tidak pernah keliru, firman Elohim nggak pernah keliru, ya. Jadi jangan pernah memisahkan, ya, pribadi Yahweh dan Yeshua. Jelas, ya, sangat-sangat jelas. Nah, apa yang terjadi setelah Sukot? Nah, kita lihat bahwa Sukot adalah hari raya yang terakhir. Ya, ingat, kalau ini sudah terjadi, Sukot yang adalah kerajaan 1000 tahun itu terjadi, setelah itu cuma ada satu kata, yaitu kekal. Kekal di mana? Di Yerusalem baru dan di bumi yang baru. Saudara bisa ikutin pengajaran Yerusalem baru sedikit, yaitu yang kemarin yang mengenai rahasia angka 12 yang terungkap. Dimensi Yerusalem itu luar biasa, saudara. Dan ini kekal. Yang selamat kekal, yang nggak selamat di lautan api juga sama kekalnya, yaitu di Gehenna. Ya, jadi kekal. Tidak ada planning lain lagi. Nggak ada planning lain lagi. Yang telah dijelaskan Dafar Elohim akan kekal untuk selama-lamanya. Ya, dan ini bisa dipercaya. Jadi jangan mikir, wow nanti ada kesempatan lagi reinkarnasi. Ya, itulah pikirannya setan. Ya. Nanti ada kesempatan, nanti kamu akan dilahirkan karena kamu berbuat baik, tapi dosanya sedikit, nanti kamu akan dilahirkan jadi sapi, begitu. Sapinya disembelih, oh nanti sapinya rodok jahat sedikit, nanti jadi anjing. Oh terus, nanti lama-lama jadi kecoa, diinjak mati, saudara ya.
Itu reinkarnasi, itu tipu daya setan. Oh, atau nanti ya masuk di purgatory. 10.000 tahun penyiksaan, kalau masih ada yang mendoakan, dipotong masa tahanan. Ya, jadi 5.000 tahun. Ada yang mendoakan lagi, dipotong lagi masa tahanan, jadi 1.000 tahun. Dipotong lagi jadi 1 hari. Kemudian gol masuk sorga. Nah, sorga ini sopo, ya kan? Ini sorga ini ngawur, ya. Jadi jangan pernah ikut di dalam pengajaran-pengajaran seperti itu. Ya, atau yang lebih parah lagi, oh nanti masuk dalam surga didampingi oleh para bidadari. Ngaco lagi. Ya, yang laki bidadari, yang perempuan didampingi oleh nggak tahu lagi siapa yang bisa menjawab hal itu. Ya, itu pikiran-pikiran konsep daripada setan untuk menjerat manusia. Hari ini kita setelah mencapai 6.000 tahun hampir selesai sejak kejatuhan Adam dan Hawa. Karena itu berjaga-jagalah. Kita akan masuk dalam rapture. Kita sudah masuk di dalam tahun yang kedua, pola Shemitah, ya. Dan pelajari di dalam pengajaran High Color 2026. Jangan remehkan. Waktunya akan dipersingkat karena saudara dan saya sebagai orang-orang pilihan. Rahasia dipersingkat ada di dalam pengajaran 1290 hari dan 1335 hari. Karena itu dengan pola ini, ingat ya, saya nggak ngeramal. Tetapi dengan pola ini kita bisa menghitung ya bahwa rapture akan terjadi sekitar akhir 2025 atau awal 2026. Karena itu siapa yang belum masuk di dalam keselamatan dari bangsa Yahudi, masuklah dari pintu yang benar. Pintu itu ada 4 huruf. Dan pintu itu adalah gematrianya 4. 4 huruf itu adalah Yod Shin Waw Ayin yang dibaca Yeshua. Ya, karena Yeshua adalah Bapa Yahweh sendiri dalam rupa manusia. Karena itu dalam Yoel 2:32 dikatakan, siapa yang berseru kepada nama Yahweh akan diselamatkan. Ya, kalau tidak berseru dalam nama Yahweh akan dibinasakan. Ya, gampang kan? Ya, nggak susah. Ya. Dan juga kemudian setelah itu jangan bandel-bandel, keras hati, tegar tengkuk, keras kepala, ya, leher beton, singkirkan semua, masuklah dalam baptisan pembaharuan. Ikutin pola akar Ibrani yang benar, jauhkan diri saudara dari perayaan-perayaan pagan, Natal, Halloween, ya, dan saudara-saudaranya itu semua, ya. Imlek dan saudara-saudaranya semua itu ya, singkirkan semua dan ikutlah berjalan bersama-sama dengan Bapa Yahweh dipenuhi dan dipimpin oleh Ruah Yahweh Elohim. Setialah sampai rapture yang tidak lama lagi. Siapa yang membutuhkan baptisan pembaharuan, saudara bisa screenshot ya di halaman yang saya tunjukkan sekarang ini ya. Saudara bisa screenshot dan hubungi mereka dengan segera untuk jangan berlambat-lambat. Ya, saudara yang mendengar ini, saya kasih tahu, semakin saudara berlambat, berarti hati saudara semakin keras. Semakin keras berarti semakin besar kesempatan setan untuk mencaplok saudara, memasukkan di dalam masa 666. Hati-hati saudara ya. Jangan keras hati, jangan menunda. Langsung baptisan pembaharuan, terima pola yang benar, belajar, dan kemudian dilepaskan dari roh-roh sesembahan yang bukan dari Israel. Itu penting, saudara. Harus dilepaskan. Jangan lagi menggunakan istilah Yeshua yang di Indonesia lebih dikenal dengan Yesus Kristus. Itu statement penyesat. Ya, saudara lihat di video yang saya berikan, Yeshua vs Yesus, pilih mana? Lihat saja di sana. Terima kasih teman-teman semua yang sudah menyaksikan video ini. Sukses besar untuk kita semua. Bapa Yahweh memberkati. Haleluya. Amin.